Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman dari Kode 0. Hari ini saya menjelaskan mengenai kuis metode numerik saya. Maaf karena saya kan sempat untuk memfoto atau scan kuis saya, jadi saya hanya memberikan soal dan saya akan berusaha untuk jawabnya. Oke. Pertama-tama, oke, kalau sudah terlihat bahwa ini merupakan soal quiz metode numerik kita, yaitu uh, elaborate your understanding of concept being with verified concept. Kalau saya lihat bahwa ini sama persis dengan soal pertama ini, sama persis dengan ketika saya menggunakan ketika sebagai perspektif kita, ya, uh, oke, ya. Jadinya intention itu dalam kasus kita is a deliberate process to their mind to analyze and make decision in heightened awareness and of one thoughtful person to evaluate information. Dalam intention, dalam konsep kita bertujuan untuk fokuskan pikiran kita untuk menganalisa, memikir, atau membuat uh, dan meningkatkan awareness kita pada sekitar kita dan kita bisa menilai menilai suatu informasi. Uh, Selanjutnya ialah initial thinking about the problem. Itu adalah masuk ke kita membuat, oh ya, untuk intensi kita selalu ingat bahwa always remember when working on a problem in the name of Allah. Initial thinking about the problem itu adalah uh, complex decision making, problem solving, planning. Kita mengumpulkan berbagai macam informasi untuk uh, membuat kita mudah untuk menentukan informasi secara mudah. Oleh karena itu, uh, kita membuat asumsi dengan informasi-informasi yang kita dapat atau data-data yang kita tangkap, kita bisa membuat asumsi-asumsi dalam mencapai capaian kita, yaitu solving problem. Nah, habis itu masuk ke idealization. Jadi itu kita membangunkan pikiran kita dan berfokus dalam model atau rumus yang kita akan gunakan dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dengan menggunakan konsep, kita bisa mensimulasikan di kepala kita dan rumus apa yang harus kita pakai menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Seperti yang dijelaskan adalah kalau dalam metode numerikal kita menggunakan rumus seperti di set sebagai sebagai dan selanjutnya kita masuk ke instruction. Instruction adalah hasil dari semua idealization tahap bukan hasilnya, dan instruction itu adalah hasil yang kita dapat suatu permasalahan dari kasus dalam metode kita membuat guide dan membahas bagian
macam, dan berbagai idea itu kita masukkan sebagai penentu hasil jawaban yang kita pikirkan melalui konsultasi kita. Dan oke, dan itu adalah nomor satu. Selanjutnya adalah kita eh, masuk ke nomor dua, yaitu consider a problem that is required to solve in numerical method. If I will solve this problem. Jadi eh, yang saya tangkap itu adalah akan kita soal habis kita gunakan eh, kita aplikasikan menggunakan daily. Oke, untuk sementara waktu karena saya tidak bisa, saya menemukan beberapa hal, beberapa hal di sini. Oke, eh, saya menemukan beberapa hal sebagai contoh saja. Oke, salah, bukan? Maaf, jadinya saya sudah memilih beberapa soal. Saya akan menjelaskan soal tersebut menggunakan Daytona. Uh, Jadinya saya akan menggunakan Daytona untuk menjelaskan soalnya. Kalau kita bisa lihat bahwa pertanyaan yang pertama itu adalah rectangular garden constructed rock wall as one side garden are wire fencing for other side. Given 100 feet wire fencing, determine the dimensions that will create a garden of maximum area. That maximum area. Berarti, berarti kita masuk intention kita what determine the dimension that will create a garden of maximum area and what is the maximum area. Jadinya berapa, berapa uh, semua garden itu tertutupi oleh batu dan wire fence, dan juga uh, ketika kita mengerjakan ini to work of wall. Nah, kita masuk ke spatial thinking. Spatial thinking kita mulai membuat asumsi-asumsi. Nah, jadinya kita ketahui bahwa uh, ketahui bahwa fencing kita punya 100, berarti untuk ya kita asumsiin itu uh, areanya itu adalah kotak. Areanya itu kotak, di luas adalah A. Nah, karena asumsinya total fencing, total amount fencing itu 2X plus Y, kita asumsikan uh, total amount dari pagar itu adalah 2X plus Y. Jadinya rumus yang kita bisa masukkan kalau kita sederhanakan adalah 2X plus sama dengan 100. Nah, kita masuk ke idealization. Nah, di idealization itu kita masuk ke tahap penyederhanaan. Jadinya kita memasukkan, sederhanakan rumus yang kita dapatkan 2X plus Y sama dengan 100, jadi Y sama dengan 2X. Berarti kita bisa memasukkan sini menjadi AX sama dengan X dikali 100 dikurangi 2X sama dengan 100X dikurangi 2X kuadrat. Nah, karena kita berusaha untuk memaksimalkan area function, jadinya kita membuat domain to construct rectangular garden with certain line both side to positive. Jadinya karena asumsikan sama positif kedua adalah positif, harus lebih dari 0. 100 dikurangi 2X. X lebih dari 0 dan X kurang dari 10, therefore we're trying to determine the value of AX. Absolute maksimum
Jadinya AX sama dengan 100X dikurangin 2X kuadrat. Jadi cos intervalnya 0,50. X-nya ya, X dapat 0 di X sama dengan 50. Dan maksimal per X open interval. Nah, termasuk the following problem maximize AX sama dengan 100X dikurangin 2X kuadrat over the interval 0,50. Dengan itu kita sederhanakan poin. Jika hasil tersebut kita turunkan, jadinya A faktorial X sama dengan 100 kurangin 4X. Nah, itulah yang hasilnya X-nya yang kita dapat ialah 25. Berarti maksimum X-nya sama dengan 25. Nah, lihat kalau kita sudah gambarkan menggunakan coding, biasanya kita menggunakan coding. Nah, inilah hasilnya. Juga instruction-nya, instruction. Setelah kita mendapatkan ini, kita sudah mengetahui bahwa sama dengan 5 dan sudah pinpoint. Nah, berarti kita menggunakan instruction, masuk instruction. Berarti kita dapat sama dengan 100 kurangin 2X. 2X kali 25. Berarti 2 berarti 50. Maximize the area of the garden. X-nya itu 25 feet. Sama dengan 50 feet. Area dari gardennya, dari area tamannya itu adalah 1200 feet. Nah, itu adalah salah satu contoh soal menggunakan mengaplikasikan metode numerik. Nah, selanjutnya kita membahas masuk ke if there a value added by this is your learning process. Dalam waktu itu saya mengisi jawaban tersebut uh, mengenai apa? Mengenai pengalaman saya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Intinya setiap kali saya menyelesaikan masalah, saya memikir itu adalah suatu beban atau suatu yang merupakan tugas yang wajib dilakukan. Padahal kalau saya berpikir lagi kalau menggunakan Dailima, saya selalu mengingat kepada Tuhan. Kita selalu bekerja atas nama Tuhan. Juga manfaatkan suatu pekerjaan untuk menambah pengalaman. Tidak hanyalah pengalaman, tapi juga untuk menambahkan pahala kita. Oleh karena itu, Dailima itu sangatlah penting ya, untuk mendapatkan menyelesaikan masalah dan juga mendapatkan pahala. Nomor 4 itu self evaluation and write it down. Jadinya pas ketika saya mengerjakan nomor 4 ini, saya self reflect terhadap apa yang saya lakukan mengenai uh, pengalaman saya ketika itu berbagai macam hal. Uh, saya selalu menganggap bahwa suatu Tuhan pasti dianggap buruk oleh saya. Jadi saya berencana untuk self reflect untuk tidak peduli apa beritanya. Semoga itu adalah sesuatu yang berkah. Apa yang kulakukan itu adalah berkah dan bermanfaat dan memberikan kita pahala. eh, itu anggap itu sudah cukup dan baik. Sekarang eh, sudah selesai penjelasan saya mengenai kuis. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai pemahaman saya di metode dari ini saya mempelajari banyak hal. Yang pertama, eh, yang paling besar, oke, yang paling utama itu adalah pembelajaran menggunakan CFD. Pertama-tama tuh uh, kita berfokus dalam cara bagaimana menggunakan termasuk pada asisten-asisten. Ya. Nah, CFD itu apa? CFD itu adalah alat simulasi yang dimanfaatkan untuk kita mensimulasikan
menggunakan program. Nah, kenapa ini sangat bermanfaat? Karena setiap kali kita ingin mensimulasikan suatu aliran fluida, jika kita membuatnya secara manual, itu akan membutuhkan harga dan itu sulit sekali untuk mengambil datanya. Dan itu ya, bagi contohnya saja, ini merupakan aplikasi kita menggunakan simulasi, kita bisa membuat bentuk, habis itu kita bisa melakukan mismatch. Manfaat dari bisnis ini adalah eh, semakin detailkah suatu eh, analisa suatu program tersebut. Kalau ini adalah koordinasi, ini adalah boundary-nya. Boundary adalah jika ada suatu tabung, di sini harus ada inlet dan outlet. Itu adalah tempat aliran bagaimana cara suatu aplikasi itu mengalir pada pipa tersebut. Nah, kondisinya adalah untuk melakukan simulasi secara mudah, menggunakan program dan segala macamnya. Nah, ada base mesh, ya generate mesh, lokasi mesh itu ada di mana. Habis itu check mesh, setelah kita melakukan kita generate mesh, kita melakukan program di sini. Setelah itu kita masuk ke check mesh. Kita check mesh yang mengalami error, kita bisa melakukan perbaikan di mesh. Soalnya pengalaman saya menggunakan sih bahwa kalau eh, terkadang terjadi perubahan perubahan kan, kalau bisa lihat nih, kalau saya sudah melakukan sih generate mesh, habis check mesh, dan port X mesh. Dua, habis itu, setelah itu kita masuk ke model. Model ini adalah bagaimana cara kerja pada, kan ini kan mesh itu adalah bidang, kalau model itu adalah fluid. Bagaimana cara mengalir pada fluid tersebut. Ada time, itu ada dan transit, atau compressible, ada compressible dan incompressible. Kalau incompressible itu nggak tertutup, compressible itu tertekan dan terkatup. Habis itu ada subtone, transone, subtone, gimana cara kecepatan aliran tersebut, habis itu turbulence, cohesion, habis itu ada fluid property. Nah, fluid property kita bisa memasukkan material name-nya. Selama ini kita menggunakan simulasinya R ya, jadi tidak ada perubahan. Habis boundary condition, boundary condition adalah uh, sudah buat uh, base match. Habis itu kita import ke uh, ini boundary condition, ada kondisi-kondisinya, ada ini condition juga. Selanjutnya kita masukin so, nah di kita ada banyak sekali rumus, rumus-rumusnya kita bisa menggunakan rumus untuk suatu aliran tersebut. Nah, di sini juga kita bisa menghitung berapa banyak terasi yang akan kita buat. Terasi maksudnya setiap data yang kita ambil itu pasti akan menghasilkan satu data. Jika kalian menonton video saya sebelumnya, saya menjelaskan bahwa kalau untuk mendapatkan hasil sempurna, terasi tersebut harus coba sampai 1.000, 2.000, sampai habis itu ini adalah run solver. Nah, ini dia nih, iterasi simulasi. Kita bisa melakukan tekan run solver untuk start simulasi tersebut. Ya, gitu. Yang di post itu adalah parafin ke warna agar penjelasan tersebut jadi jelas. Oke, kita sudah selesai masuk ke penjelasan optimization. Saya stop share. Oke, sekarang saya ingin masuk ke penjelasan mengenai optimization. Nah, optimization
eh, kita akan bisa eh, optimisnya itu seperti masih eh, optimasi suatu eh, coding atau segala macam. Kalau kita lihat, eh, jadi optimasi itu adalah proses atau metode untuk membuat suatu yang atau seoptimal mungkin. Dalam konteks matematika, ilmu komputer, ekonomi, dan berbagai jenis lainnya, masih seringkali menunjukkan pada pencarian nilai maksimum atau dari suatu fungsi tertentu. Nah, contoh kita optimasi pada shifter. Nah, tujuannya kita itu untuk mencari nilai dari suatu suku tersebut. Nah, tujuannya itu adalah optimasi. Nah, isi dasarnya optimasi itu adalah mencari nilai terbaik, maksimum atau minimum suatu fungsi objektif. Nah, seperti tadi, dalam batasan constraint tertentu yang ada. Misalnya dalam optimasi dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangkan biaya. Komponen utama dalam optimasi itu adalah fungsi objektif, itu fungsi yang ingin kita maksimalkan atau minimalkan. Habis itu variabel keputusan, itu variabel yang kita bisa ubah untuk mempengaruhi hasil, misalnya Excel. Dan batasan constraint. Nah, ini batasan kondisi terbatasnya yang harus diperhatikan variabel keputusan. Nah, jenis optimasi itu ada dua, yaitu optimasi tak terkendali, optimasi terkendali. Optimasi terkendali ini yang tidak ada batasan variabel keputusan yang harus diambil. Nah, tapi kalau dari optimasi variabel keputusan harus memenuhi satu atau lebih batasannya. Misalnya masalah program linear di mana terdapat batasan linear. Habis itu metode-metode komunikasi adalah metode analitik, metode numerik, seperti yang kita jelaskan tadi, program linear dan program non linear. Habis itu ada optimasi. Aplikasi optimasi banyak sekali manfaatnya sebagai metode dan struktur dan pengendalian sistem. Habis itu ada ekonomi dan optimasi produksi, distribusi sumber daya, dan penetapan harga. Dan selanjutnya, kesimpulan yang saya ambil dari video ini adalah saya menjelaskan mengenai kuis metode numerik saya, juga pemahaman saya dalam metode numerik. Sekian dari presentasi penjelasan materi saya hari ini. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.